Tema yang diberikan kepada saya sesuai dengan tema bulanan di NDC adalah Grow in Love. Tapi saya akan lebih spesifik lagi dalam itu. Ini khotbah kedua. Tadi saya sampaikan tentang bagaimana saudaraku yang dikasih Tuhan tentang kasih tanpa syarat, kasih tanpa alasan dalam ibadah jam 1. Sekarang saya akan bicara tentang relevant love. Ya, kasih yang relevan. Nah, sebelumnya mungkin ada pertanyaan seperti ini. Apakah itu kasih? Apakah kasih itu sesuatu yang unexplainable? Sesuatu yang gak bisa dijelaskan? Atau ada yang berkata begini, oh kasih itu adalah sebuah perasaan sayang kepada seseorang. Apakah kasih seperti itu? Saya mau katakan kepada saudara, sesungguhnya kasih bukanlah sesuatu. Kasih juga bukan sekedar perasaan sayang kepada seseorang. Kasih adalah satu pribadi. Ini yang membedakan keyakinan kita dengan keyakinan yang lain. Kasih itu satu pribadi. Mari kita baca, tolong. Relevant love. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Semua membaca ya, memperkatakannya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi apa? Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini baca baik-baik. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Hari ini ada satu teriakan yang terjadi di seluruh dunia. Dan teriakan ini seperti waktu Filipus tanya kepada Yesus waktu Yohanes 14 ayat 8. Show me the Father. Tunjukkan Bapa itu sudah cukup bagiku. Hari ini banyak anak muda di seluruh dunia sedang berteriak. Tunjukkan Bapa itu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah ketemu kasih Bapa yang sejati itu. Ya, dan ada 1.700 lebih dokter lulusan John Hopkins University, fakultas kedokteran di Amerika Serikat. Mereka membuat penelitian bertahun-tahun. Kenapa seseorang pada masa tuanya, pada masa dewasanya, orang itu bisa kena kanker, bisa kena jantung koroner, stroke, atau penyakit mematikan yang lainnya. Ternyata didapati penelitian ini, pada masa kecil mereka, banyak mereka yang tidak punya hubungan yang baik dengan bapaknya. Saudara aku dikasih Tuhan, ini yang menimbulkan penyakit-penyakit. Sekarang dunia kedokteran menyebut namanya psikosomatik. Penyakit yang disebabkan masalah kejiwaan. Nah, saya mau katakan kepada kita, betapa dunia sedang mencari tahu apa itu kasih. Hanya kita dalam Kristus yang bisa mengerti kasih itu adalah satu pribadi. Dan tidak akan mungkin kita bisa mengasihi orang lain tanpa lebih dulu mengalami kasih Kristus dalam diri kita. Karena di sini jam 3 ini banyak anak mudanya. Saya sengaja jam 3 ini tandem. Biasanya saya khotbah sini sendirian atau saya dengan istri saya tandem duet. Sekarang saya akan mengundang anak saya, putra saya nomor 1, yang akan mendampingi saya karena ini menyuarakan suara orang muda. Saya panggil saja. Ini anak saya sudah David Jonathan namanya ya. Lengkapnya David Jonathan Sumito. Saya minta sharing, boleh dipinjami mic-nya Pak. Dia oleh anugerah Tuhan menyelesaikan studinya sampai S2 MBA di Los Angeles. Lalu kemudian sekarang dia berbisnis, tapi dia juga mengambil sekolah Alkitab, master teologinya. Dan puji Tuhan, dia juga terlibat di Sinode Gereja Betel Indonesia sebagai salah satu pengurus Departemen Pemuda dan Anak. Saya pikir cocok untuk bicara sama anak muda. Dari sisi apa yang anak muda bisa lihat soal love itu. Ayo silakan. Alright, happy Sunday semuanya. Shalom. Shalom. Kurang kenceng nih, kebanyakan anak muda. Shalom. Shalom. Oke, salam kenal sekali lagi. Gue David Jonathan Sumito. Ngomongnya pakai gue lu gak apa-apa, Koko Cici atau... Oke lah ya, let's flow in the spirit aja ya. Shalom semuanya sekali lagi. Dan langsung tadi juga Papa sudah sampaikan introduction, we're gonna talk about love ya. Karena
Kita masih ada di bulan Februari. Semuanya tahu adalah merayakan tentang kasih cinta ya. Semua tangannya begini, sarange gitu ya. Belikan kasih kiri kanannya sarange gitu ya. Oke, so tadi kita juga membaca 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 ya. Intinya adalah bagaimana ya saya lagi tadi bisa ditampilkan ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. So before we can love other people, we have to know first the love of God. We have to experience, kita harus alami kasih Allah. Mungkin banyak dari kita lahir sebagai anak Kristen. Saya pribadi juga setelah lahir sebagai anak Kristen, anak pendeta. Tapi perjumpaan dengan kasih Allah baru saya alamin ketika saya lagi kuliah. Gitu ya. So mari kita sama-sama sore ini belajar bersama-sama mengenai kasih Allah di dimensi yang lebih dalam lagi. Amin. Are you guys excited? Oke, jadi langsung aja. Jadi kita akan mengerti kasih Allah. We can understand God's love if we know and if we have the proof of how God love us. Ada bukti-buktinya Bapak Ibu bagaimana Allah mengasihi kita semua. Yang percaya Allah mengasihi kita katakan amin. Ini dia bukti yang pertama. Next. Mungkin kalian sering dengar. Tapi it's okay. I wanna talk from other perspective. Yang pertama bukti Allah mengasihi kita adalah dengan mengampuni dosa kita. Say to your neighbor, God forgive your sins. Tuhan mengampuni dosa kita. Ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, ketika kita bertobat, bahasa Inggrisnya repent. Artinya apa sih repent itu? Artinya adalah kita dikembalikan ke tujuan awal kita diciptakan, guys. Bukan di satu posisi ketika kalian belum berdosa dan kalian melakukan dosa dan kalian minta ampun nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan, I'm sorry for what I've done. Dan ketika Tuhan mengampuni bukan saja dia membalikan kamu ke posisi sebelum kamu berbuat dosa itu. Tetapi dia sedang membalikan kamu ke posisi bagaimana dia dengan penuh tujuan menciptakan kamu dari awal. Tuhan menciptakan kamu serupa dan segambar. Serupa bahasa Ibrani Selem. Segambar Demuth. Yang artinya apa? Selem adalah unsur yang dimiliki Allah yang juga dimiliki oleh manusia. Yaitu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Dan Demuth berbicara kualitas dari unsur tersebut. Dan kualitasnya adalah sempurna. Kita diciptakan sempurna di mata Tuhan, guys. Terkadang diri kita yang suka bisikin, lu gak mampu, lu gak layak. Sehingga kita gak pernah bisa keluar dari lingkar dosa tersebut. Mari kita sama-sama sore ini ketika kita mengaku dosa, kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan tuh sedang membalikan kita ke tujuan awal kita diciptakan. Bayangin guys, ini tampilin aja slidesnya. Ini Bapak Ibu semua ketika bangsa Israel masih tinggal di Mesir. Kita akan membahas bagaimana agar dosa mereka diampuni. Mereka harus mempersembahkan korban-korban yang begitu banyak. Harus ada darah yang tercurah. Dan gak cuma dari satu binatang. Sekian macam binatang dan wow. Ini peristiwa pertama adalah ketika di tulah terakhir. Di mana anak sulung dari setiap ciptaan harus mati ketika maut lewat. Tapi karena Tuhan menyayangi bangsa Israel, Tuhan berkata, kamu mengorbankan domba dan kamu oleskan itu di pintu depan rumahmu. Maka maut akan melewatinya. Semua tahu ya ceritanya ini ya. Dan di sini ada 150.000 domba yang dikorbankan. Next. Di zaman Musa, ketika mereka keluar dari Mesir dan 40 tahun ada di padang gurun, ada 28.800 domba yang dikorbankan setiap tahunnya. Agar mereka bisa dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Agar mereka dapat berjumpa dengan Tuhannya dan dapat diampuni dosanya. Dan next, di zaman Raja Salomo ada 262.000 binatang atau sama dengan 290.000 galon darah yang harus dicurahkan setiap tahunnya. Agar sekali lagi mereka
dapat mempersembahkan korban kepada Tuhannya, hidup mereka dikenalan di hadapan Tuhan. Dan dosa mereka diampuni. Next. Dan ini di zaman Raja Hizkia ada 300.000 domba atau 310.000 galon darah yang dikorbankan. Bayangkan NDC, jam 3 sore ini kalian datang bawa embe satu-satu di tempat ini. How hectic is gonna be. Bau, kotor. Tapi karena korban darah Yesus di kayu salib, kita gak perlu lagi bawa domba. Karena through His blood, it is done. It is enough for us. Mampu menyucikan dosa kita. Mampu mengampuni dosa kita. This is what happened guys. Kalian mungkin pernah baca juga. Sehingga ketika Yesus sudah berkorban di kayu salib, bukan lagi domba yang kita bawa sebagai persembahan. Tetapi apa? Tubuh kita adalah persembahan yang bahasa Inggrisnya a living sacrifice. Kita main logika aja, just use our logic. Biasanya yang dipersembahkan itu harusnya mati kan? Tapi di Alkitab dibilang living sacrifice. Artinya kita adalah persembahan yang hidup. Kita masih bisa bernafas. Tapi kita dipersembahkan tiap hari untuk kemuliaan nama Tuhan. So far so good. Ya. Ini penelitian. Background saya S1 biokimia. Dan saya suka sekali dengan penelitian-penelitian. Ada seorang peneliti bernama Grayfield Dinger, profesor dari Amerika, yang mempelajari mengenai domba. Ya, lamb. Jadi domba itu paling sensitif terhadap 3 hal. Sensitif itu maksudnya apa? Sangat amat mudah stres, sangat amat gampang increase heart rate-nya, detak jantungnya itu dapat sangat amat naik dengan begitu kencang. Ketika apa? Ketika ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan domba ini. Which is what? Yang apa? Pertama adalah hal yang tiba-tiba. Suddenness. Tiba-tiba aja terjadi. Maka domba itu akan stres. Increase heart rate-nya. Lalu peristiwa kedua yang terjadi adalah ketika domba tersebut diperhadapkan kepada situasi yang dia gak familiar. Dia gak nyaman sama sekali. Dia nggak sebelumnya nggak pernah ada di situasi tersebut. Dan yang ketiga, domba paling sensitif dan paling stres ketika dia diperhadapkan kepada hal satu situasi yang dia nggak bisa prediksi, unpredictability. Dan di penelitian yang sama tersebut dibilang, manusia intinya begini, kamu stres ketika kamu tidak bisa memiliki kontrol akan situasi tertentu. Maka kamu stres. Kayaknya di sini mukanya happy-happy semua ya, gak ada yang stres ya. Happy semua nih kayaknya, senyumnya luar biasa. Yang semua bilang begini, garis benang merahnya. Bayangkan ketika domba tersebut zaman Mesir, zaman Israel waktu zaman dahulu. Domba tersebut harus dibawa ke tempat penyembelihan. Dia melihat sesuatu yang dia gak pernah lihat sebelumnya. Dia mengalami tiba-tiba harus ditarik begitu dengan cara yang gak enak. Dan dia juga dengan tiba-tiba harus mengalami sesuatu. Dia gak bisa lagi memprediksi akan apa yang terjadi di depannya. Tapi ketika dia harus dikorbankan, dia cuma bisa apa Bapak Ibu? Pasrah. Berserah. Dan Tuhan bilang tubuhmu adalah korban, persembahan yang hidup. Artinya apa? No wonder, gak kaget. Kenapa kita diperhadapkan oleh hal-hal yang tiba-tiba mendadak terjadi begitu aja. Orang-orang yang kita sayangin dipanggil Tuhan. My best friend, my very very good best friend. Waktu saya kuliah di Amerika, gak pernah ngerokok, minum juga jarang. Nge-vape enggak, makan yang benar. Seumuran saya, I was born 93. Dia baru saja didiagnosa kanker sel darah putih, leukemia. We don't know. Saya sedih sebagai sahabatnya.
Mungkin juga teman-teman di sini Bapak Ibu diperhadapkan kepada hal yang nggak nyaman. Kita sama sekali nggak nyaman, unfamiliar. Atau bahkan, atau mungkin sekarang kita ada di posisi atau situasi yang kita nggak tahu ke depannya apa yang akan terjadi, unpredictable. But I just wanna say one thing. Ketika respon kalian bukan yang bersungut-sungut, ketika respon kalian bukannya marah dan mencoba dengan kekuatanmu sendiri untuk mencari jalan, tapi ketika respon kalian berlutut di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, aku berserah kepadamu. That's a living sacrifice. Amen. Itulah worship, my friends. Jadi jangan heran. Kok enak ya? Teman gua gile, boro-boro aja ke gereja. Atau ke gereja tapi malamnya habis mabok-mabokan. Tapi lihat tuh hidupnya gak apa-apa. Dia bisa punya semua yang dia mau. Kerjaannya oke, orang tuanya, keluarganya oke. Sedangkan kalian mungkin di posisi yang gak nyaman. Unpredictable, unfamiliar. Tiba-tiba kalian harus terjadi sesuatu yang gak kalian inginkan. Beyond your expectation. Itu artinya Tuhan sedang memproses kamu. Kamu menjadi living sacrifice. Amen. Amin. Dan yang kedua, bukti Allah. Sebelum kedua, saya mesti jelaskan repent, bertobat. Metanoia dalam bahasa Yunaninya. Kami tinggal di apartemen lantai 30 dekat surga. Tapi ternyata di atas apartemen kami masih ada 6 tingkat. Namanya penthouse. Saudaraku, kata repent itu seperti ini. Re kan jelas kembali. Pen itu penthouse. Jadi ketika kamu ambil keputusan bertobat, kamu dibawa Tuhan kepada posisi tertinggi yang seharusnya Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Dosa merendahkan hidupmu. Dosa membuat kamu jatuh. Tapi kalau kamu bertobat, by the blood of Christ Jesus, diangkat kembali pada posisi yang tertinggi yang Tuhan mau rencanakan dalam hidupmu. Yang percaya berkata, amin. Lanjut. Yes, next. Oke. 15 more minutes. Bukti Allah mengasihi kita. Yang kedua adalah mendekat. Bilang sama saya dong. Mendekat kepadanya. Wow, oke. Pertama kita akan buka di Keluaran 3 ayat 14. Next. Ini adalah peristiwa ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa lewat semak duri yang terbakar di padang gurun. Dan Tuhan akan memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel yang ada di Mesir. Ada yang udah pernah baca belum kisahnya? Sudah ya, familiar ya? Atau belum? Perlu ikut sekolah minggu lagi? Enggak ya? So basically, Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku kenalin engkau sebagai apa kepada umat Israel ini? Maka ini, let's read together. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang apa? Telah mengutus aku kepadamu. Selama ini saya nggak ngeh. Maksudnya apa Tuhan? Tuhan bilang aku adalah aku. Namun ketika tadi Papa saya bilang saya sedang mengambil program S2 MTH di sekolah kami, kebetulan GB Rock memiliki STT Kingdom, STT sendiri. Buat teman-teman yang mau join juga feel free. Kita akan bersama-sama mendapatkan pewahyuan dan kebenaran akan firman Tuhan lebih dalam lagi. Tapi begini yang membuat saya terkejut dan a new perspective for me adalah begini. Jadi di zaman dahulu waktu ketika Israel masih dijajah sama Mesir, jadi budayanya orang Mesir adalah begini. Mereka menyembah kepada dewa A, ya pay attention ya. Mereka menyembah kepada dewa A dan di belakang dewa A tersebut ada dewa yang lebih besar lagi. Dewa B. Let's say dewa B, oke? Dan di belakang dewa B ada lagi dewa yang lebih besar. Let's say dewa C. Dewa C. Oke? Jadi mereka menyembah kepada dewa A, di belakang dewa A ada dewa B yang lebih besar. Dan di belakang dewa B ada dewa C yang lebih besar. Dan di zaman tersebut, mereka harus menyembah kepada dewa yang baik dan juga dewa yang jahat.
Jadi rupanya mereka mempersembahkan korban kepada dewa yang baik. Tapi juga mereka harus mengorbankan sesuatu kepada dewa yang jahat. Supaya apa? Supaya mereka nggak dijahatin. So far ngerti ya, ini budayanya orang Mesir zaman dahulu. Maka ketika Musa nanya sama Tuhan, gua harus kenalin Anda sebagai apa Tuhan? Tuhan tuh bilang, aku adalah aku. Yang artinya begini, karena di belakang gua gak ada lagi yang lebih besar. Amin. I am the greatest of the greatest of the greatest. Dan Tuhan yang paling besar tersebut, dia mau mendekat kepada saudara dan saya. Amin. Kita gak harus bawa korban yang macam-macam. Bahkan kalau Bapak Ibu baca Alkitab, mereka kadang harus menoreh-noreh dirinya sendiri. Supaya dewanya bisa memalingkan mukanya kepada mereka. Atau mendapat perhatiannya. Atau bahkan ada kisah di Alkitab yang saya baca. Anaknya sendiri harus dikorbankan. But thank God we don't need to do that. Karena Allah sendiri yang mau mendekat. Tuhan yang sumber maha besar itu mau mendekatkan dirinya kepada kita. Yes. Maka dibilang di sini next. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Next. Dan bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah? Mari kita sama-sama baca lagi di Yohanes 4 ayat 21 sampai 23. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Ini adalah peristiwa atau cerita di mana Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Yang ditemukan bahwa wanita tersebut tinggal dengan 6 laki-laki. Ya. Pernah tinggal dengan sekian laki-laki, laki-laki ke-6 sekarang di rumahnya. Bayangkan ini ya, perempuan ini ya. Oke. Kumpul kebo, buffalo together ya. Buffalo togetherness. Yuk jangan di... Terjemahan bebas. Lagi aja slide-nya. Oke. Nah, just wanna give you a little bit understanding, pengertian sedikit ya. Bahwa tadi kan pertanyaan bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah. Dan Tuhan di sini bilang kepada wanita tersebut, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Nah, jadi kebiasaan Samaria, orang Samaria, yang mereka membangun bait Allah di gunung namanya Germisi. Baitnya megah, besar begitu ya. Dan bukan juga di Yerusalem tuh berbicara mengenai apa? Orang Yahudi yang membangun bait Allah di Yerusalem. Ahli-ahli Taurat di Yerusalem. Tapi Tuhan bilang begini. Kamu tidak akan menyembah di bait-bait ini dan menemukan aku. Tapi kamu akan menemukan aku dan menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Roh di sini R-nya kecil Bapak Ibu. Yang artinya apa? Ini berbicara mengenai awareness kita, kesadaran kita. Ketika kita datang ke gereja pada sore hari ini. Apakah ini hanya sekedar ritualitas Anda semua untuk datang? Atau Anda datang dengan hati yang haus. Kesadaran penuh bahwa hidupmu sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan kebenaran sekali lagi berbicara mengenai ketaatan. Kita taat melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Next. Dan bukti Allah mengasihi kita yang terakhir, yang ketiga. Dia tidak pernah henti-hentinya memelihara kita. Ya. El Shaddai. Jehovah Jireh. El Shaddai kalau kita dalamin lagi arti katanya terdiri dari kata Shad. S-H-A-D.
Yang artinya apa? Mohon maaf sekali lagi di sini. Artinya adalah payudara wanita. Jadi what is El Shaddai? Mungkin kita sering sekali dengar El Shaddai. El Shaddai adalah seperti gini. Bayangkan bayi di tangan ibunya. Tangan kirinya di belakang kepalanya. Dan tangan kanannya sedang memeluk erat. Ya. That is El Shaddai. Amin. Itulah Tuhan kita. Terkadang kita yang memilih untuk memalingkan wajah kita. Tapi yang dia cuma mau bilang, gua gak pernah malingkan wajah gua kepada lo. I'm always here, my son, my daughter. Ya. Dia Allah yang memelihara kita senantiasa. Amin. Amin. Next. Nah, our responsibility, tugas kita. As simple. Tadi kita baca 1 Yohanes 4:7-8. Barang siapa lahir dari Allah, ia mengasihi. Ini riset terbaru, Bapak Ibu teman-teman semua, 1 dari 3 anak. Karena banyak anak muda, let's talk about what's the issues that are happening di anak-anak muda. 1 dari 3 anak di bawah usia 18 tahun mengalami depresi tingkat ringan hingga berat. Abraham Maslow, seorang pakar psikolog dari Amerika, profesor, membuat penelitian pada tahun 1900 mengenai kebutuhan dasar manusia. Dan ditemukan ada 5 dasar kebutuhan manusia, Bapak Ibu. Semua di sini manusia bukan? Manusia, yang manusia raise your hand, angkat tanganmu. Oke, biar saya nggak lihat ada alien. Enggak, oke, semua manusia. So basically kita semua di tempat ini memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah sandang pangan papan. Very simple. Tanpa sandang pangan papan, tanpa kita makan, we will not survive. Tanpa kita memiliki tempat tinggal yang layak, kita nggak akan survive. Dan kebutuhan yang kedua adalah rasa aman. Rasa aman dari perang, rasa aman dari pandemi lagi. Tapi 2 kebutuhan dasar ini lebih banyak dikontrol oleh pemerintah, bukan? Pemerintah mengatur stok beras ada di daerah A, mengatur stok makanan yang ada di daerah B. Tapi 3 kebutuhan yang berikutnya adalah tanggung jawab kita. Apa itu kok? Yang pertama adalah rasa disayangi. Ini penelitian. Bilang kiri kanannya rasa disayangi. Rasa disayang. Dan yang berikutnya adalah rasa dihargai. Rasa dihargai. Dan yang terakhir rasa diakui. Rasa diakui. Yang terjadi pada anak-anak muda maupun orang tua juga. Ketika mereka mendapatkan 3 hal ini di tempat yang salah. Chaos. Chaos. Kita melihat generasi yang hilang, yang sudah gak haus lagi akan Tuhan. Mungkin dulunya on fire, tapi ketika masuk di pergaulan yang sama, yang salah. Dan mereka tidak mendapatkan kasih sayang, rasa dihargai, diakuin ini dari komunitasnya yang benar. Justru dapatkan di pergaulan yang salah. Bahaya my friend. Next, ini yang terjadi. Banyak dari mereka kurang kasih sayang karena mengalami luka batin. Ini dari Profesor Virgo, seorang profesor psikolog dari California Baptist University. Dan saya mengikuti seminarnya mengenai luka batin. Yang pertama, abuse. Terjadi karena abuse. Kekerasan fisik, emosional, dan seksual yang dialami oleh anak. Yang kedua, kehilangan kenyamanan dalam keluarga. Kematian atau perpisahan yang menyebabkan perasaan kehilangan yang begitu mendalam. Yang ketiga, neglect. Kurangnya perhatian dan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau kasih sayang. Dan yang keempat, paparan kekerasan atau bencana. Anak yang tumbuh dalam lingkungan konflik atau bencana alam sering mengalami trauma yang mendalam. Bukankah kita sering sekali menemui teman-teman kita yang mengalami ini? Terlepas dari berapa umurnya, bukan? Dan apa yang terjadi jika ini dibiarkan dan mereka tidak mendapatkan kasih sayang? Tidak dikasihi. Ini yang terjadi. This is research once again. Next. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu semua. Yang pertama, efek luka batin yang terus menerus jika tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup. Berpengaruh kepada behaviornya.
Kita melihat sekarang banyak sekali anak-anak yang lack of physical activity. Ya. Mager. Malas mau ngapa-ngapain. Saya melihat ada beberapa yang senyum nih. Smoking, alcoholism, drug use, obat-obatan. Ini, miss work, malas-malesan untuk kerja. Dan efek yang terjadi kepada physical dan mental health-nya, wow. Ada obesitas, ada diabetes, ada depresi. Ngomongin tentang depresi. Saya melayani, tadi dibilang Departemen Pemuda Anak. Dan juga di gereja lokal saya sebagai koordinator pelayanan generasi. Saya mementorin anak rohani saya yang dia masih umur 23-24 tahun Bapak Ibu. Merantau dari Medan menjadi seorang konten kreator. Dan ketika salah satu kontennya followernya memang sudah banyak ratusan ribu. Tapi ketika membuat salah konten satu aja. Itu netizen jahatnya setengah mati. Dihina-hina, dimaki-maki kontennya itu. Dan dia sampai depresi, dia sampai gak bisa tidur. Bahkan ada anak lain yang saya mentorin, mau tidur tuh mesti minum obat. Ini masih umur 20-21. Dan teman saya yang tadi yang konten kreator ini, gue udah gak tahan. Gue gak layak kok, gue gagal. Bahkan dia bilang begini, tau gak sih kok gue tuh sempat mau bunuh diri. Gue udah ke stasiun kereta, gue udah mau lompat kok. Tapi untung gue menemukan komunitas ini, Komsel. Dimana saya ajak dia, bukan pendekatannya hati ke hati kan untuk PDKT ya. Ini jiwa ke jiwa. Dia cowok, I'm straight guys. Dia cowok dan jiwa ke jiwa dalam artian apa? Pikiran, perasaan, kehendak. As simple what I did, ajak saya jogging bareng. Saya jogging tiap pagi 1 jam 15 menit sambil dengerin sermon. Tapi ketika sama dia kita sambil jogging ngobrolin aja. What do you feel? How was it? Dia bisa cerita A sampai Z. Terkadang orang-orang di sekitar kita yang mereka butuhkan tuh cuma telinga. Yes. Bukan kata-kata bijakmu. This is the reality. Akhirnya sekarang dia dipulihkan. Bahkan tadi sebelum dari sini makanya telat karena kami baru pelayanan. Dia melayani multimedia. Seorang anak muda. Yang tadi umur 21 tahun gak bisa tidur kalau gak minum obat. Sekarang menjadi koordinator untuk anak remaja di tempat kami. Yang saya lakukan, yang kami lakukan. Bukan, mohon maaf, bukan mengesampingkan kuasa ibadah. No. Kami tidak ada ibadah anak muda di sana, ibadah umum. Tapi yang kami lakukan, kami membangun komunitas. Pendekatan jiwa ke jiwa. Dan mereka dipulihkan satu persatu. Jadi seorang profesor, tadi Profesor Virgo tuh bilang begini. Apa yang gereja harus lakukan? Merangkul mereka. Merangkul, menjangkau mereka. Lewat komunitas dan kasih sayang. Karena yang terjadi sekarang adalah banyak anak muda egois. Mementingkan dirinya sendiri. Kita buka secara cepat. Yakobus 3 ayat 16. Boleh dibantu multimedia? Udah mau selesai. Terakhir. Yakobus 3 ayat 16. Ya ini tadi di depan ada heart disease, ada cancer, ada stroke, ada broken bones. Ya. Oke. Ini yang terjadi kepada generasi kita. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada apa? Ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. There's so many of generation right now. Mereka mementingkan diri sendiri. Apa yang mereka pikir baik. Apa yang terlihat baik di social media. Sedangkan yang Tuhan mau di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Mengasihilah. Amin. Please. Mari sama-sama kita belajar sore hari ini. Kita berasal dari Allah, amin. Amin. Kita lahir dari Allah. Mari sama-sama kita jangkau dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.